Di kaki bukit yang subur, tersembunyi sebuah desa bernama Karangjati. Sebuah desa yang tampak biasa di siang hari. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, sawah menghampar hijau, dan sungai yang mengalir jernih membelah desa dengan damai. Udara selalu sejuk, panen selalu melimpah, dan tidak pernah ada musibah besar yang menimpa. Namun ada satu keanehan. Pendatang tidak pernah bertahan lama di Karangjati. Mereka yang berencana menetap selalu menemukan alasan untuk pergi. Para pembeli rumah yang semula tertarik tiba-tiba membatalkan niat tanpa alasan yang jelas. Dan mereka yang nekat bermalam keesokan harinya pergi dengan wajah pucat pasi. Tidak pernah ada yang mau menceritakan apa yang mereka alami di malam hari. Penduduk asli tidak pernah mempertanyakan ini. Mereka mengerti. Mereka tahu bahwa desa ini bukan milik mereka sepenuhnya. Ada seseorang atau sesuatu yang menguasai tanah ini. Sosok yang namanya hanya dibisikkan dalam doa malam. Mahkarsa. Segala ketenangan di desa mulai terganggu ketika seorang pemuda kaya dari kota bernama Rendra datang dengan niat membeli tanah di Karangjati. Tidak seperti pendatang lain yang cepat pergi, Rendra menantang semua mitos. Ia membeli sebuah lahan yang berdekatan dengan 3 pohon besar yang hampir kembar, tempat yang selama ini dihindari warga. Katanya ia akan membangun villa di sana. Para tetua desa sudah memperingatkan. Tanah itu bukan untuk manusia. Namun Rendra hanya tertawa. Kali ini masih percaya tahayul? Ini cuma pohon biasa. Aku akan menebangnya besok. Hari itu, ia menggelar pesta di rumah sewaannya, mengundang teman-teman kotanya untuk minum-minum dan berjoget hingga larut malam. Musik keras menggema di seluruh desa. Tawa mereka mengalahkan suara jangkrik dan burung malam. Warga desa menutup pintu dan jendela. Mereka tahu Mahkarsa tidak akan tinggal diam. Saat pesta mencapai puncaknya, angin tiba-tiba berhenti. Suara musik mendadak rusak, berubah menjadi desisan tajam yang membuat telinga berdarah. Lampu-lampu padam. Dan dalam kegelapan, suara itu muncul. Bukan suara hujan, bukan suara angin, melainkan suara ribuan bisikan berdesakan di antara dinding-dinding rumah. Kalian tidak seharusnya di sini. Kalian telah melanggar batas. Pergi sebelum terlambat. Tapi mereka tidak bisa pergi. Tubuh mereka membeku. Mereka tahu sesuatu telah datang. Dan saat itulah pintu terbuka dengan sendirinya. Gelap, hitam pekat. Lalu, satu persatu mereka diseret ke dalam bayangan. Mereka menjerit, memohon ampun. Tapi tidak ada yang bisa mendengar mereka. Saat fajar menyingsing, rumah itu kosong. Tidak ada jejak pesta. Tidak ada jejak Rendra dan teman-temannya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dan sejak malam itu, setiap orang yang melewati 3 pohon ber akan mendengar suara, bisikan lirih. Suara orang menangis. Orang-orang yang tidak akan pernah pergi dari Karangjati. Hari-hari berlalu setelah hilangnya Rendra dan teman-temannya. Namun, desa Karangjati tetap seperti biasa. Sawah tetap menghijau, air sungai tetap jernih, dan angin sejuk tetap berhembus di antara pepohonan. Warga desa tidak membicarakan kejadian malam itu. Seolah-olah tidak pernah ada pesta, tidak pernah ada Rendra, tidak pernah ada yang hilang. Hanya satu hal yang berubah. Malam hari di Karangjati menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Biasanya jangkrik masih berbunyi, burung malam sesekali bersautan, dan angin berbisik lembut di antara dedaunan. Tapi kini, begitu matahari tenggelam, semuanya diam. Terlebih di dekat 3 pohon besar itu. Para petani yang biasanya melewati area tersebut saat pulang bekerja, kini menghindari jalan itu. Mereka memilih jalan memutar yang lebih jauh, meskipun itu berarti harus berjalan dalam kegelapan lebih lama. Mereka tahu Mahkarsa sudah bangkit kembali, dan mereka tidak ingin menjadi korban berikutnya. Beberapa bulan berlalu, hingga suatu hari, seorang tokoh kaya desa, Pak Surya, memutuskan menggelar pernikahan anaknya. Sebagai orang terpandang, ia ingin pernikahan anaknya menjadi yang terbesar dalam sejarah Karangjati. Ia mengundang warga dari desa-desa lain, menyewa panggung besar, dan mendatangkan artis dangdut ternama. Malam itu Karangjati kembali ramai. Para pendatang dari luar desa berdatangan dengan mobil-mobil mewah, membawa suara bising, tawa keras, dan minuman beralkohol. Lagi, sama seperti pesta Rendra, para warga asli hanya bisa menunduk diam, menyaksikan bagaimana para pendatang melanggar batas-batas yang seharusnya dijaga. Sebagian dari mereka sudah ingin pulang. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, tepat saat biduan dangdut naik ke panggung dan musik mulai menggelegar, angin berhenti berembus.
Api di lampu-lampu minyak bergetar liar sebelum tiba-tiba padam semua. Suasana menjadi gelap gulita. Semua orang membeku. Lalu terdengar suara drum besar yang bergema dari arah 3 pohon besar. Dum, dum, dum. Suara itu makin lama makin dekat. Lalu dari kegelapan mereka muncul. Para prajurit Mahkarsa. Mereka berjalan tanpa suara. Pakaian mereka serba hitam. Wajah mereka tidak terlihat, hanya mata merah yang membara dalam kegelapan. Tiba-tiba, panggung roboh. Sang biduan jatuh terjerembab, wajahnya pucat pasi. Ia melihat sesuatu di belakang panggung, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lalu, tanpa peringatan, terdengar jeritan pertama. Seseorang di tengah kerumunan terangkat ke udara, berputar seperti boneka tanpa nyawa. Lalu, tubuhnya melipat 2 dengan suara tulang patah. Orang-orang menjerit ketakutan. Mereka mencoba lari, tapi tidak ada jalan keluar. Bayangan hitam yang muncul dari tanah menarik mereka satu persatu ke dalam kegelapan. Mereka yang berusaha kabur hanya bisa merasakan tangan-tangan dingin yang mencengkram kaki mereka, menarik mereka ke dalam tanah. Hanya warga asli yang tetap diam. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara. Mereka tahu aturan untuk tetap hidup. Lalu, sosok tertinggi muncul dari bayangan, Mahkarsa. Tanpa suara, ia mengangkat tangannya ke langit. Dalam sekejap, bulan menghilang, menjadi hitam pekat, seakan-akan malam itu tidak akan pernah berakhir. Lalu, satu persatu para pendatang lenyap, tanpa jejak. Saat fajar pertama muncul, tidak ada yang tersisa. Tidak ada panggung. Tidak ada alat musik. Tidak ada tamu-tamu dari luar, dan tidak ada satupun yang berbicara tentang apa yang terjadi malam itu. Para warga hanya meneruskan hidup mereka, menjaga rahasia yang telah mereka simpan selama ratusan tahun. Rahasia bahwa Karangjati bukan milik manusia saja. Dan Mahkarsa akan selalu ada, menjaga, mengawasi, dan memastikan tidak ada yang melanggar batas lagi. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa di Karangjati. Sawah tetap hijau, sungai tetap jernih, dan udara tetap sejuk. Namun, ada sesuatu yang berubah. Malam-malam di Karangjati menjadi lebih panjang. Orang-orang yang dulu biasa keluar hingga larut malam, kini memilih mengunci pintu mereka lebih awal. Mereka yang pernah menghadiri hajatan Pak Surya mulai menghilang satu persatu. Tidak ada yang tahu bagaimana atau kapan. Mereka hanya tidak pernah terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah bisikan-bisikan di tengah malam. Bisikan yang berasal dari rumah-rumah kosong. Bisikan yang terdengar seperti orang yang memohon atau menangis. Dan lalu muncullah sosok itu. Anak kecil berbaju putih. Ia berdiri di persimpangan jalan desa, menghadap ke arah rumah Pak Surya. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Tidak ada yang berani mendekat. Dan setiap kali ada yang mencoba melihat wajahnya, ia selalu menghilang dalam sekejap. Namun, keesokan harinya, rumah Pak Surya kosong. Seluruh keluarganya lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, tidak ada lagi hajatan besar di Karangjati. Tidak ada lagi suara musik keras. Tidak ada lagi pendatang yang berani masuk ke desa ini. Tapi di malam hari, di bawah pohon kembar itu, jika kau cukup berani untuk mendekat, kau akan mendengar suara. Suara drum besar yang berdentum perlahan. Beberapa bulan setelah hajatan Pak Surya yang berakhir dengan lenyapnya banyak orang, berita tentang keanehan desa Karangjati mulai menyebar. Awalnya, hanya desas-desus di antara warga desa sekitar. Namun, ketika salah satu jurnalis lokal menulis artikel tentang desa yang menelan pendatang, berita itu meledak di media sosial. Video-video tentang Karangjati mulai bermunculan di TikTok dan YouTube. Banyak orang mengaku mengalami hal aneh setelah hanya melihat gambar desa itu. Ada yang mendengar suara drum bergema dari ponsel mereka. Ada yang merasa seperti sedang diawasi. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan hitam dalam video yang mereka rekam sendiri. Tak butuh waktu lama sebelum pemerintah turun tangan. Tim dari kepolisian dan TNI dikirim ke desa itu. Tugas mereka jelas, menginvestigasi misteri hilangnya orang-orang di Karangjati. Saat tim kepolisian dan TNI memasuki desa, warga Karangjati hanya diam. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang menyambut. Mereka hanya terus menatap. Tatapan itu bukan tatapan ketakutan, tetapi lebih seperti peringatan. Meski begitu, tim investigasi tetap melanjutkan tugas mereka. Mereka memeriksa rumah Pak Surya yang kosong. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau perlawanan, kata salah satu polisi. Mereka mendatangi rumah-rumah yang dulu dihuni oleh pendatang.
Semua barang masih ada, tapi tidak ada satupun jejak keberadaan mereka. Yang paling aneh terjadi ketika mereka mencoba mendekati 3 pohon kembar itu. Ketika salah satu anggota tim melangkah lebih dekat, alat komunikasi mereka tiba-tiba mati. Ponsel, radio, kamera, semuanya berhenti bekerja. Udara mendadak menjadi sangat dingin. Dan kemudian, dum, dum, dum. Suara drum itu terdengar lagi. Polisi dan TNI langsung menoleh ke segala arah. Suara itu tidak jelas dari mana asalnya. Namun yang paling mengerikan, di layar monitor drone mereka, terlihat puluhan bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Tapi ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada siapa-siapa. Beberapa anggota tim mulai panik. Tapi sebelum mereka bisa melaporkan sesuatu, seluruh desa tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah matahari tenggelam lebih cepat. Dan lalu terdengar suara langkah kaki dari segala arah. Bukan langkah kaki manusia. Langkah kaki yang berat. Langkah kaki yang menyeret sesuatu di tanah. Kemudian, salah satu anggota tim berteriak menunjuk ke kejauhan. Mereka melihatnya. Mahkarsa berdiri di depan 3 pohon kembar. Sosok hitam raksasa dengan mata merah yang membara. Tangannya terangkat menunjuk langsung ke arah mereka. Dalam sekejap, kabut hitam menyelimuti desa. Dan satu persatu, tim investigasi menghilang. Hanya beberapa orang yang berhasil keluar dari Karangjati malam itu. Mereka yang selamat tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Pemerintah segera menarik semua tim dari desa itu. Dan Karangjati kembali dibiarkan sendirian. Namun, di internet, misteri ini semakin viral. Dan meskipun banyak yang takut, masih ada orang-orang yang penasaran. Orang-orang yang ingin masuk ke Karangjati. Tanpa sadar dan berjalan menuju kehancuran mereka sendiri. Ketika pemerintah dan pasukan keamanan gagal mengatasi misteri Karangjati, satu-satunya harapan tersisa datang dari seorang kiai tua bernama Kiai Abdullah. Beliau adalah ulama yang sangat dihormati, memimpin pondok pesantren di kecamatan yang sama dengan Karangjati. Sebagai orang yang telah banyak mengusir gangguan gaib dan makhluk halus, beliau tahu bahwa apa yang terjadi di Karangjati bukan sekadar peristiwa biasa. Ini bukan kutukan, bukan juga sekadar gangguan makhluk halus, ujar beliau kepada para santrinya. Ini adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Maka, bersama beberapa santri senior, Kiai Abdullah memutuskan untuk turun tangan. Ketika rombongan Kiai Abdullah tiba di Karangjati, mereka langsung melakukan doa bersama di masjid desa. Lantunan ayat suci menggema ke seluruh penjuru desa, menembus udara yang sudah lama dipenuhi dengan bisikan-bisikan gaib. Beberapa warga yang selama ini takut mulai merasa tenang. Namun, ada juga yang tampak gelisah. Mereka adalah orang-orang yang masih memuja Raja Mahkarsa. Beberapa dari mereka bahkan menghalangi para santri, berusaha menghentikan mereka untuk melanjutkan dakwah. "Jangan kalian usik tempat itu," seru salah satu warga. "Kami sudah hidup damai di bawah perlindungan beliau. Jika kalian menghancurkan ini, bencana yang lebih besar akan datang." Namun Kiai Abdullah tetap teguh. "Perlindungan seperti apa yang kalian dapatkan?" tanyanya tenang. "Lihatlah desa ini. Berapa banyak yang telah hilang, berapa banyak yang telah mati. Ini bukan perlindungan, ini adalah perbudakan." Dengan lantang, Kiai Abdullah mengajak warga kembali ke jalan yang benar. Beberapa mulai tersadar, namun masih banyak yang takut kehilangan berkah dari Mahkarsa. Akhirnya, Kiai Abdullah memutuskan untuk menghadapi Raja Mahkarsa langsung. Bersama santri-santri terpilih, beliau menuju hutan larangan. Malam itu, Kiai Abdullah dan santri-santrinya memasuki jantung kegelapan Karangjati. Mereka melewati pepohonan besar yang terasa semakin menjulang tinggi, seolah ingin menutupi langit. Udara semakin dingin, bisikan-bisikan kembali terdengar. Namun, mereka terus berjalan sambil melantunkan zikir. Ketika sampai di 3 pohon kembar, mereka berhenti. Di tengah-tengahnya terdapat makam tua yang sudah lama ditinggalkan. Inilah kunci dari semuanya. Sambil membaca doa, Kiai Abdullah berjalan mendekati makam itu. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan doanya, dum, dum. Suara drum itu kembali menggema, jauh lebih keras dari sebelumnya. Lalu, ia muncul. Sosok Mahkarsa berdiri di hadapan mereka. Sebuah wujud hitam pekat dengan mata membara, mengenakan mahkota yang sudah usang namun masih memancarkan aura kekuasaan. "Kalian berani mengusik wilayahku?" Suaranya terdengar seperti gemuruh petir yang mengguncang dada. Namun Kiai Abdullah tetap teguh. "Kembalikan mereka yang kau bawa."
Mahkarsa terdiam. Lalu ia tertawa. Tawa menggelegar yang membuat angin bertiup kencang. Mereka telah menjadi milikku. Mereka telah diberikan kepadaku sebagai sesaji. Kiai Abdullah menarik napas panjang. Aku tahu asal-usulmu, Mahkarsa. Kau bukan dewa, bukan raja. Kau hanyalah makhluk yang diberi makan oleh ketakutan dan penyembahan manusia. Mahkarsa menggeram. Tubuhnya mulai mengepulkan kabut hitam. Namun, Kiai Abdullah tidak takut. Beliau melanjutkan doanya, mengarahkannya ke makam tua di tengah pohon kembar itu. Makam itu bukan makam biasa. Itu adalah makam leluhur pertama yang mendiami tanah ini jauh sebelum Mahkarsa menguasainya. Sebuah makam yang menjadi saksi awal mula Karangjati. Ketika doa itu dibacakan, tanah mulai bergetar. Angin berputar liar di sekitar mereka. Mahkarsa menggeliat kesakitan. Berhenti. Ini tanahku, ini wilayahku. Namun, Kiai Abdullah tidak berhenti. Dengan suara yang semakin lantang, beliau berkata, "Aku tidak peduli seberapa kuat kau di sini. Aku hanya akan berkata sekali, Mahkarsa, kembalikan mereka, atau kau akan hancur bersama kegelapanmu." Hening. Lalu, dari dalam kabut hitam, terdengar suara jeritan dan tangisan. Satu persatu, jasad orang-orang yang hilang muncul dari dalam tanah. Mereka terbaring tak bernyawa, namun kini telah dikembalikan untuk dimakamkan secara layak. Mahkarsa menjerit marah. Namun tubuhnya mulai memudar. Dukun-dukun yang dulu memujanya sudah tidak ada. Sesaji telah berhenti, dan doa-doa yang didaraskan semakin menekan keberadaannya. Mahkarsa kehilangan kekuatannya, dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia menghilang. Sejak malam itu, Karangjati tidak lagi diselimuti teror. Warga mulai membangun kembali kehidupan mereka. Rumah-rumah yang kosong mulai diisi kembali. Makam tua itu kini dijaga dengan baik sebagai simbol awal mula desa mereka. Tidak ada lagi suara drum, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi Mahkarsa. Namun, mereka tahu satu hal. Kegelapan hanya pergi jika manusia tidak lagi memanggilnya. Dan selama mereka tetap di jalan yang benar, Karangjati akan tetap menjadi desa yang makmur.